والآخرة ثم الفاتحة إلى أرواح جميع المشايخ سيدوغير أولا وآخرا سابقا ولهقا سوسن سيد سليمان بن عبد الرحمن بن سيد بن وكي من الله وكي نور ختيمة وكي محلي وكي أبو رحيم وكي نواوي بن عبد الجليل أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى والدين أبيك حجي تسليم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحفظهم وينصرهم ويرزقهم السعادة العافية والاستقامة على طريقة سلف أهل الخير والبركة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة الشيخ مربي روحنا كي حاجي فؤاد بن نور حسن والحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف والحبيب توفيق بن عبد القادر سقاف وإلى الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف والحبيب سقاف بن حسن بحرون أن الله تعالى يحفظهم وينصرهم ويرزقهم السعادة العافية والاستقامة على طريقة سلف أهل الخير والبركة ينفعنا بأسرارهم آمين وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء مأمول سلسان الزاهر باطن في الدنيا والآخرة دافعة كل شر جالبة وكل خير لنا ولوالدينا ولشيخنا وطلابنا وصحبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم من درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita beranjak kepada yang lebih jauh, saya minta sama-sama kita membaca sholawat satu kali. Dengarkan kemudian nanti ikutin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kompak ini. Saya ulangin sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biarpun tidak terlalu ramai, saya ulangin sekali lagi biar ganjil. Sekiranya orang terminal ngedenger nih salam saya ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bi ni'matillah faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata billahil. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia. Ini adalah salah satu nikmat yang besar manakala Allah Ta'ala gerakan hati-hati hambanya. Ketika Allah menggerakkan hati hambanya untuk tidak hadir di majlis, maka mereka orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena boleh jadi mereka tidak beristighfar pada malam hari ini. Maka pada malam hari ini kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan atas nikmat Allah lah kita dapat berkumpul. Karena nikmat dan karunia Allah lah kita dapat melihat
karunia Allah lah kita dapat melangkah. Banyak orang-orang di antara kita yang tidak dikaruniai mata oleh Allah Ta'ala, tidak dapat melihat, tidak bisa melangkah karena tidak memiliki kaki. Tapi Allahu Akbar, nyatanya banyak orang-orang di antara kita yang tidak dikaruniai mata tapi hafal Quran. Ini sudah ada. Mereka tidak dikaruniai mata tapi dapat menghafal Al-Quran. Wa kaifa binafsina, bagaimana dengan kita yang diberikan mata? Apa yang sudah kita perbuat dengan penglihatan kita? Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin, tapi alhamdulillah kita hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bersujud memohon ampun kepada Allah Ta'ala, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, ini mohon maaf, sebetulnya saya ini belum pantas bertausiah di hadapan para ustadz, para kiai, belum pantas. Saya minta maaf. Pertama, saya karena taat sama orang tua saya. Aslinya saya enggak siap. Tapi karena saya taat, saya ingin membuat orang tua saya bahagia. Dengan cara inilah. Mudah-mudahan dengan ketaatan saya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya pada malam hari ini tidak ada yang istimewa. Malam tahun baru nggak ada yang istimewa bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nggak ada. Tidak ada keistimewaan di dalam malam tahun baru. Tapi tidak ada salahnya kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada salahnya juga kita bertasbih, meminta ampun di saat orang-orang lain bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Di saat orang-orang melukai hati baginda Nabi Muhammad dengan cara mabuk-mabukan, berzinah, bermaksiat, berjudi, dan lain sebagainya. Maka pada malam hari ini kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala agar kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terkadang kita sebagai manusia itu tidak menyadari perbuatan yang kita sering lakukan. Kesalahan-kesalahan dalam keseharian yang sering kita lakukan, terkadang bahkan kita sering lupa bahwasanya kita ini selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, apakah kita menyadari bahwa setiap hari kita pernah melukai kedua orang tua kita? Dulu ketika jamaah bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir di masjid ini di masa mudanya pernah membentak orang tua, pernah mencaci maki orang, berpecah belah hanya karena berbeda pandangan, itu semua adalah kemaksiatan yang dapat melukai hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
saya teringat al-maghfurlah almarhum al-musnid al-habib Munzir bin Fuad al-Musawwah. Sebelum beliau wafat, beliau mengatakan bahwasanya di malam tahun baru banyak umat-umat Nabi Muhammad mereka melempar kotoran-kotoran dosa kepada Nabi Muhammad. Kalau dulu kaum Quraisy melempar Nabi Muhammad dengan kotoran unta ketika baginda Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Ta'ala, maka pada malam hari ini banyak di antara umat-umat Nabi Muhammad yang melukai hatinya baginda Nabi Muhammad, melempari kotoran-kotoran dosa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa panggung yang ada di Indonesia ini yang mengadakan acara berjoget, bersukaria dengan mabuknya di sana, dengan zinahnya di sana. Siapa yang akan mensyafaati mereka kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menyelamatkan mereka kalau bukan Nabi Muhammad? Pak, Ibu, siapa yang akan menyelamatkan kita para pendosa ini kalau bukan Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, berapa kali kita membaca sholawat dalam satu hari? Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kita berharap syafaat Nabi Muhammad, tapi kita lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi, likullin nabi da'watun mustajabah. Di setiap nabi itu memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa punya doa yang diijabah, sudah dipakai oleh beliau. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam punya doa yang diijabah juga sudah dipakai. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun sama, punya doa yang diijabah tapi sudah dipakai oleh beliau semua. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika giginya retak dan pelipisnya berdarah, sahabat berkata, "Ya Rasul, engkau punya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya doa yang mustajab. Angkatlah tanganmu ya Rasulullah, agar mereka yang menghina mencaci engkau akan diberi azab secepat mungkin." Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Enggak. Doa ini saya simpan." "Untuk apa ya Rasulullah?" "Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Doa ini aku simpan untuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di yaumil qiyamah nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari syafaatnya Nabi Muhammad. Kita tahu ketika yaumil qiyamah nanti semua nabi mengatakan nafsihi, nafsihi, nafsi. Diriku sendiri, saya akan mengurus diriku sendiri. Tapi ada satu manusia yang sangat cinta kepada kita semua. 14 tahun beliau memikirkan kita, 14 abad yang lalu beliau memikirkan kita untuk memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad berkumpul bersama para sahabat. Beliau mengatakan, "Saya rindu kepada umatku, kepada saudara-saudaraku." Sahabat bertanya, "Ya Nabi, apakah kami termasuk saudaramu?" "La, bal antum ashabi," kata Nabi Muhammad. "Engkau adalah sahabat-sahabatku." Lantas
Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang kau anggap saudara? Amanu bi walau yam yaroni. Mereka yang beriman kepadaku walam yaroni, meskipun mereka tidak melihat aku. Kita semua adalah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sama-sama saya minta suaranya untuk membaca sholawat, berharap syafaat daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, alaika sholawat. Lebih keras lagi, kita pejamkan mata kita, kita bayangkan bahwasanya Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Betapa malunya kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kita memiliki banyak dosa kepada Nabi Muhammad. Engkau adalah manusia yang sempurna, wahai Rasulullah. Berikanlah kami syafaat di yaumil qiyamah nanti ya Rasulullah, karena tidak ada pertolongan kecuali syafaat Engkau ya Rasulullah. Isfa'alana ya Rasulullah. Berikanlah syafaat kepada kami, anak-anak keturunan kami ya Rasulullah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah agar bisa berjumpa dengan kekasih-Mu ya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib salam alaika, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan syafaat yang kita, mudah-mudahan sholawat yang kita baca itu menjadikan wasilah kita untuk bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya Allah, taqabbal ya karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Pak ini udah ngantuk belum Pak? Jawab aja Pak yang jujur Pak. Kalau ngantuk, capek, udah kita bubar ini. Kalau lanjut, saya mau lanjut lagi. Bu, lanjut apa? Oh, cukup Bu. Ya tadi mah nangis Bombay lah. Lanjut nggak? Sedikit lagi kali ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iya Pak. Bu, saya yang tepar Pak. Ya Allah. Hadirin jamaah Masjid Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tadi barusan saja kita sedikit mengupas tentang kepedulian Nabi Muhammad kepada kita. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar di dalam hadis qudsinya. Kata Allah Ta'ala, inni la ahammu ala ahlil ardi azaban. Sungguh aku ini ingin sekali menurunkan azab kepada penduduk muka bumi ini. Allah itu ingin memberikan azab kepada penduduk muka bumi ini.
Di saat orang-orang bermaksiat geram, Allah ingin memberikan azab kepada penduduk muka bumi ini di dalam hadis qudsinya. Fa idza nadartu ila ummari buyuti. Tapi apabila saya melihat banyak di antara kita yang menghidupkan rumahnya Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersolawat, wal mustahabbina fiha, dan dasih banyak di antara kita yang saling menyayangi satu sama lain sesama Islam, masih ada yang saling menolong di antara kita, saling mencintai di antara kita sesama Islam, wal mustaghfirina bil ashar, dan di antara kita masih banyak orang-orang yang beristighfar di ujung sepertiga malam. Kalau seandainya tiga golongan ini sudah tidak ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bencana yang besar kepada penduduk muka bumi ini. Alhamdulillah masih banyak yang meramaikan rumahnya Allah di masjid-masjid, di dalam majlisnya, membacakan tasbih, tahmid, sholawat dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang meminta ampun di sepertiga malamnya kepada Allah Ta'ala. Kalau tiga golongan itu sudah tidak ada, tinggal tunggu azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang? Allah di dalam hadis qudsi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya tiga golongan itu tidak ada, saraftu azabi anhum, aku akan percepat untuk menurunkan azab kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Enggak peduli kalau maksiatnya lebih banyak daripada orang yang memohon ampun, disitulah Allah akan menurunkan azab. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang soleh di antara kita semua ini, guru-guru kita yang selalu mendoakan masyarakatnya. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita di sini itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal habaib, dan juga para habaib yang ada di Cikandai ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan Allah berikan kesehatan wal afiyah, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin, taqabbal ya karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terakhir Nabi Musa waktu dulu pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana jika ada orang ahli ibadah meminta ampun dan memanggil engkau ya Allah? Maka Allah Ta'ala menjawab, labbaika, aku penuhi panggilan engkau. Kedua, bagaimana jika ada orang yang zuhud tarkut dunia, meninggalkan dunia, memanggil engkau ya Allah? Maka kata Allah, labbaika, Allah pun menjawab panggilannya. Tapi yang terakhir Nabi Musa berkata, ya Rasulullah, ya Allah, bagaimana jika ada orang yang pendosa seperti kita ini meminta ampun dan memanggil engkau ya Allah? Ya Allah. Maka Allah pun menjawab, labbaika, 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 menjawab 3 kali. Artinya apa? Pendosa yang mengakui kesalahan dosa-dosanya itu jauh lebih Allah rindukan, Allah inginkan. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendosa yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum, apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya minta doanya. Ini hadiah buat orang tua saya, khususnya umi saya, karena tanggal 1 Januari itu beliau ulang tahun. Ya minta doanya
Mudah-mudahan nanti malam nih tanggal 1 kita doain dari sini, minta doanya, minta ikhlasnya umi saya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya biar jajan saya tambah banyak, Pak. Amin. Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan walafiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qawli hadza atlubul 'afwa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi